Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum ya Miftahul Gaib. Assalamualaikum Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursyiduna Syekh Marsal. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Ahad zatullah ahmadullah Muhammad habibullah alam ahdi khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara. Pertama yang utama, marilah kita sambut hari ini dengan senyuman yang terindah, ya. Kita sambut dan belajar hari ini lebih bahagialah apapun yang menjadikan keputusan Allah kepada kita. Dan marilah kita menerima segala apa yang akan kita alami hari ini. Karena segalanya adalah catatan yang telah kita torehkan sebelumnya. Nah, tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali yang kita salahkan diri kita sendiri. Maka marilah terus kita belajar memahami tentang kehidupan. Agar kita mengerti tentang bagaimana fi'il Allah, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Dan disinilah sahabat Al-Quran begitu banyak menjelaskan manusia yang tidak bahagia. Manusia yang susah. Manusia yang munafik, manusia yang kafir karena tidak mengenal Allah. Jadi akhir zaman semacam ini adalah manusia adalah berada pada puncak kemunafikan. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Banyak manusia beriman pada Allah hari akhir, tapi sungguh mereka adalah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan manusia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun dia sudah baik melaksanakan ketaatan, tapi ketaatan yang tidak ada pada sisi Allah, maka tidak ada menimbulkan dampak kepada kebahagiaannya. Karena seharusnya adalah manusia itu bahagia di alam dunia ini. Dan Allah menyuruh kita bahagia dari awal. Allah menyuruh kita adalah hidup dengan senang di alam dunia ini. Harusnya kita ini adalah bahagia dohir dan batin. Harusnya kita ini adalah bahagia dunia dan akhirat. Maka tidak ada manusia yang bisa bahagia dunia dan akhirat kecuali dia sudah mengenal kepada Allah. Dia sudah kembali kepada Allah. Maka inilah dari nadom yang selalu Abah bawakan adalah tentang Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Di sini
Allah mengajarkan kepada kita. Karena manusia banyak yang tidak bahagia, padahal sederhana bahagia itu. Kembali kepada Allah. Banyak manusia yang mengeluh dan Allah menyuruh kembali kepada Allah. Banyak manusia, kenapa disebut munafik? Karena dia ingin bahagia, tapi dia tidak mau kepada Allah. Inilah yang disebutkan tadi. Yang adalah munafik, karena manusia itu adalah ingin bahagia, tapi dia meninggalkan Allah. Ingin surga, tapi dia meninggalkan Allah. Maka disinilah hidup tentang proses belajar yang harus kita fahami. Sahabat, maka inilah dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyuruh kita adalah kembali kepada Allah. Tobat. Tobat itu taba yatubu taubatan. Karena pada dasarnya dari awal pun keberadaan kita, sekali lagi tadi Abah sudah bahas tentang awaludin ma'rifatullah, bahwa itikad yang harus dibangun meyakini sebenarnya kita ada yang diadakan, adalah bukan ada yang sebenarnya ada, tapi ada yang diadakan. Itulah ada sifat Allah, wujud sifat Allah. Nah, disitulah kenapa Allah suruh kembali pada Allah. Karena Allah ingin kamu bahagia. Karena Allah ingin kamu senang di dunia ini. Karena Allah hanya akan bisa menolongmu kalau kamu tidak ada. Nah, disinilah persoalannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Antara hubungan khalik dengan makhluk. Adalah khalik, makhluk, khuluk. Tadi semua. Bagaimana kita belajar mentajalikan sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Hubungan abid wal ma'bud. Antara yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Di sini Allah suruh mengingatkan, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Kembali dalam arti adalah bukan kembali dari satu kota menuju kota lain. Bukan kembali adalah dari satu kampung menuju kampung lain. Mendekat bukan berarti bergerak dari satu titik pada titik yang lain. Tetapi yang dimaksud adalah oleh Allah kembalikan, nafikan dirimu. Karena dari awal pun kita ada. Pada saat Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun sayya madkura. Telah datang pada insan satu masa kita tidak bisa disebut apa-apa. Tapi hari ini sudah disebut Maman, Ujang, tadi semua ya. Rani, Fatimah, tadi semua ya. Pohon, kayu, batu, sungai. Nah, disinilah kita adalah mulai menjadi masalah tadi semua ya. Maka hari ini mari kita kembalikan. Maka tobat itu dari kata taba yatubu taubatan, kembalilah. Kenapa kita harus tobat? Karena di sini Allah ingin memberikan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa idkulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ingin memberikan jannah. Wa kula minha ragadah. Oh, Allah ingin memberikan, mencukupkan makanan, buah-buahan dan segala apa yang menjadikan kesenanganmu di dunia ini, kata Allah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah konsep bahagia dari awal adalah ketika kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi janganlah kau dekati pohon huldi. Tapi kenyataan manusia adalah justru terus makin merangsek mendekati pohon huldi itu. Yang bukan Allah tadi semua ya. Maka disinilah berbagai ayat dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang kembali. Orang yang mensucikan. Nah, mensucikan itu bukan berarti adalah mencuci. Mensucikan adalah menafikan. Mensucikan berarti mengembalikan. Yang sebenar-benarnya kamu itu tidak wujud. Itu mensucikan. Maka dari awal Allah ingatkan, paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa man yang ingin liko, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salih. Lakukan amal saleh. Tadi semua. Wala yusyrik bi ibadati. Nah ini. Wala yusyriknya ini. Kenapa sih Allah nyuruh kita tauhid? Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan padamu. Kenapa sih kita disuruhnya menafikan kita? Supaya dia yang ada. Tadi.
supaya kamu bisa bersaksi. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, kamu Adam ikut menyaksikan. Inilah yang sebenarnya tujuannya. Ya. Inilah sebenarnya di sini adalah surga kepadamu. Kalau kamu sudah di sini, kamu bisa melihat Allah dengan jelas. Kalau kamu sudah bukan kamu. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan dengan jelas. Dengan siapa? Penglihatan Tuhan. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak mungkin melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Atau boleh ditambahkan ayat ini. Sesungguhnya kalian tidak akan bahagia. Tidak akan mendapatkan apa yang kalian punya. Mendapatkan apa yang jadi keinginanmu sebelum kamu mati. Karena dia sang wajibul wujud, sang kehadiran hanya akan menghadirkan segala sesuatu kalau kamu tidak ada. Nah, inilah konsep dari awaludini ma'rifatullah. Bahwa sesungguhnya kita ada yang diadakan. Maka menyadari kepada dia yang ada adalah lebih penting daripada menyembahnya. Sahabat. Maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Mengenali dia yang ada adalah mengenali sebenar-benarnya bahwa segala yang ada ini adalah kita, adalah ada yang diadakan, dan segala apa yang ada diadakan tidak akan memberikan, tidak punya daya kecuali daya yang diberikan, dan tidak ada memiliki kehebatan kecuali kehebatan yang diberikan. Tidak ada yang bisa memberikan darurat kecuali darurat yang diberikan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang diberikan. Dan inilah tauhid. Ya. Wahada yuwahidu, tauhidan adalah mengembalikan bagaimana mengesahkan Allah adalah untuk kamu surga hari ini. Itulah Tuhan Syaikhul Qadir menulis Jannatul Ma'wah untuk ruh jismanimu. Itulah Jannatul Ma'wah untuk ruh jismani. Ruh jismani itu ruh jisim. Ruh jisim itu ruh badan. Nah, inilah badan kamu akan mendapatkan dipan dari emas. Badan kamu akan mendapatkan bidadari. Badan kamu tadi akan mendapatkan makanan yang enak, yang cukup, pakaian-pakaian yang bagus. Itulah Allah bercerita tentang hadis-hadis Nabi tentang surga sekarang ini. Di sini, di tempat ini. Setelah engkau bertemu dengan Allah. Tapi bertemu dengan Allah tentu bukan bertemu adalah makhluk dengan makhluk. Tapi adalah setelah kau nafikan dirimu. Jadi bahasa dekat dengan Allah adalah harus ditakwil. Jauh dengan Allah harus ditakwil. Bertemu dengan Allah harus ditakwil. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat adalah yang harus kita fahami. Sehingga di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Banyak manusia yang sekarang ini. Dan Abah ternyata menyaksikan. Abah kasih tahu. Betul kata Al-Quran. Bahwa mayoritas manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Jadi banyak manusia dan jin masuk neraka jahanam. Sekarang neraka jahanam itu sedang nampak. Tadi semua. Ya. Kenapa? Karena lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah tertutup dadanya. Kafir, tercover, tertutup. Tidak mampu menyaksikan Allah. Tadi semua. Inilah. Jadi bahagia itu pada saat kamu melihat Allah. Tidak bahagia itu pada saat kamu tidak menyaksikan Allah. Maka dunia itu disebut pada saat kamu tidak melihat Allah. Maka akhiratlah segala apa yang kau lihat. Pada saat kau melihat Allah wujud pada segala yang mawujud itu. Maka disinilah manusia benci dunia. Inilah kebodohan juga. Tidak boleh. Ya, sesungguhnya tergantung kamu melihatnya apa. Sahabat, maka dalam surat Al-A'raf ini dan juga banyak ayat-ayat yang lain bagaimana Allah menyuruh kita kembali. Kata surat Nuh ayat 12. Istaghfiru rabbakum.
Kembalilah pada Tuhan. Innahu kana ghafaro. Karena dia itulah yang bisa mengampunimu, yang bisa menerimamu. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu tidak ada, dia ada. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa yang kenal dirinya yang fana, dia akan kenal Tuhannya yang kekal. Terima kasih. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa menyadari, meyakini sebenarnya dirinya Adam, maka dia akan kenal pada Tuhannya yang wujud. Man arafa nafsahu bil fana. Siapa kenal dirinya yang fana, maka dia akan kenal faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil mauti. Nah, disinilah siapa kenal dirinya mati. Karena kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberi ilmu. Itulah kenapa kita tidak boleh merampok sifat Allah. Wujud sifat Allah, melihat sifat Allah, mendengar sifat Allah. Ada bergerak, diam juga sifat Allah. Dan tidak ada satupun dari wayang-wayang ini yang bukan sifat Allah. Tapi menjadi persoalan, menjadi penghalang kepada rizkimu. Adan muhirmanu rizki pada saat engkau yang ada. Inilah sahabat. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Semudah itu. Itulah kemarin Abah sudah bahas. Kenapa mudah Allah menggunakan yusron. Tadi semua. Bukan sahlun. Karena memang sebenarnya untuk kamu bahagia. Tidak butuh syarat sebenarnya. Ya. Inilah juga harus kita pahami tadi. Cuma sayang manusia malah dia yang ada. Persoalannya di situ. Maka Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama'ah. Turunlah rezeki kepadamu. Dan mentafsirkan yursilis sama, ya mungkin mau pasirin dulu adalah karena adanya di Mekah akan turun air hujan. Bagi orang-orang yang sedang kekeringan di Arab saat itu tentu air hujan itu adalah surga. Sungai-sungai mengalir itu surga. Maka disinilah juga kecerdasan dalam mufasirin menerjemahkan Al-Quran. Maka sahabat, tidak ada tafsir yang lebih hebat kecuali tafsir ulama yang sejaman denganmu hari ini. Karena segalanya ayat kauniyahnya sudah Allah perlihatkan. Dan sebuah kebodohan akan terjebak di dalam kebodohan. Bagaimana hari ini kau harus berhadapan dengan Israel, dengan babu runcing. Itulah. Sama saja orang menggunakan tafsir dulu, digunakan hidup saat ini. Sama saja kamu ada untuk hidup, perang, melawan setan menggunakan babu runcing, sementara setan sudah menggunakan drone, sudah menggunakan basoka, sudah menggunakan granat. Nah, inilah kebodohan orang Islam hari ini. Terjebak dengan kisah-kisah dulu. Padahal ulama dulu ilmunya juga dari Allah. Dan Allah membukakan kepada mereka sesuai tingkatan keadaan alam saat itu. Dan ini harus dipahami. Maka jangan terjebak kepada ulama-ulama dulu. Maaf ya. Inilah realita, kenyataan yang harus kalian pahami. Maka tadi yursilis sama hari ini bukan air. Buat apa buat kamu air? Malah kalau airnya banyak banjir kamu. Tapi yang dimaksud adalah kebahagiaanmu. Ma'ul hayat, air kehidupanmu. Sesungguhnya bahkan termasuk rekeningmu yang mengalir sebetulnya untuk hari ini. Yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin. Tuh Allah akan turunkan harta pada dirimu. Ya, bi amwalin wal banin, keturunan supaya kamu bahagia dari semua, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah sama, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu, bergegaslah, kembalilah, tabayatubu taubatan. Supaya kamu bisa menikmati keliling dunia. Arduhas samawati wal ar. Jadilah bumi ini surga kepadamu. Tidak ada lagi neraka kepadamu. Itu ada konteks. Al-Quran itu real, kontekstual, konseptual, aktual. Bisa dibuktikan. Nyata hari ini. Setiap zaman sampai kapanpun kehidupan manusia. Kalau ngerti ini terjebak dengan tafsir 500 tahun, 700. Ya aduh, inilah persoalan. Inilah persoalan. Move on, move on, move on, move on.
Itulah kaidah mantek harusnya adalah bagaimana akal mengontrol dalil. Dan tadi ya situlah sahabat yang harus, maka sekarang Abah melihat lucu mereka-mereka yang masih berkutat dengan kamakola kila dari sahabat-sahabat, dari guru kita yang lalu, yang hari ini tidak lagi dibutuhkan. Maka Abah kurang apa, Abah sering menjelaskan bagaimana para guru ini saling berganti guru. Tadi bahkan menolak gurunya. Bukan sul adab, karena zaman yang tidak memungkinkan. Imam Syafi'i juga sama. Dari kaul qadim ke kaul jadid, bukan dia juga pin-plan. Tapi ternyata, beda lagi, beda kampung, beda waktu, beda lagi kebutuhannya. Begitu sahabat sebenarnya ilmu itu. Dan Allah akan selalu sesuaikan keadaannya. Ya sama saja. Kamu yang hidup di generasi 30 tahun terakhir ke sini, kamu bisa melihat bagaimana perkembangan TV, bagaimana perkembangan alat komunikasi, bagaimana perkembangan kamera, bagaimana perkembangan kendaraan. Kamu sudah melihat perubahannya begitu cepat. Karena memang makhluk ini tagoyur. Sementara pandangan yang kamu pegang dari ulama-ulama itu dulu adalah, sementara mereka pun dulu saja mengalami tagoyur. Bagaimana mereka menolak gurunya, pindah. Bikin mazhab baru. Gitu. Punya murid. Tadi, walaupun udah sempurna kata orang. Tapi kemudian muridnya bikin mazhab lagi. Dari semua. Muncullah ulama-ulama Syafi'iyah. Muncullah pentarjih Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Tapi terus menjauh gurunya. Dari semua. Karena kalian ini nggak tahu belajarnya kayak apa. Jadi intinya menolak mereka itu bukan menolak. Sebagaimana mereka dulu menolak guru-gurunya. Karena tidak lagi sesuai. Ingat, Allah itu akan memberikan alat senjata sesuai zamannya. Maka sudah dikatakan, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Sehebat-hebatnya mereka, tidak untuk hari ini. Ingat itu. Maka hari ini kalian akan terjebak dalam kemiskinan, kesusahan, bingung menafsirkan. Sampai hari ini masih tambah jahil murokab. Pada saat dulu mereka itu yang sederhana. Sama saja pada saat Nabi, Juwairiyah bertanya pada pagi masuk Islam, siang ditanya. Ma Allah, di mana Allah? Pisama, di langit. Akhirnya dijadikan dalil itu. Padahal pada saat ditanya Ibnu Abbas, lain lagi jawaban Nabi. Jadi inilah sahabat, ya Allah, ya Karim, kenapa orang Islam ini? Nah, ini tadi, bagaimana senjata yang Allah berikan kepada ulama kita dulu dipakai oleh kamu hari ini? Ya tentu tadi semua. Alat komunikasi zaman Nabi Sulaiman udah pakai telepati, sekarang pakai video call. Alat Nabi Muhammad pada saat Mi'raj ada uritu bidabatin madunal bigol wa fauqon himar, adalah buruk itu lebih kecil dari bigol, bisa dari himar. Sekarang mungkin uritu bidabatin madunal Ferrari wa fauqon Lamborghini. Begitu hari ini. Ngapain ngomongin bigol dan nah inilah tadi ini semua. Tadi disuruh adalah untuk ini apa namanya cebok. Sekarang udah pakai toto, kamu masih pakai batu juru 3. Ya Karim, ya Karim. Karena manusia tidak mengerti substansinya. Suruh adalah susur, sekarang udah ada Pepsoden dan lain sebagainya. Inilah. Karena terjebak dengan sangkaan yang salah. Tadi semua. Ya. Bukan esensi, bukan substansi yang dicarinya. Tapi hanya sebatas ritualnya. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat Al-Quran bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran Allah suruh kembali kepada Allah supaya kamu bahagia. Termasuk kenapa? Kata Allah. Pada saat kata Allah, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Supaya kamu itu orang bertakwa. Bagaimana bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kamu sudah bisa menafkahkan hartamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Mampu menahan marah wal kadhimina wal 'afina 'anil nas.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang yang berbaik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan seterusnya ayatnya. Kembalilah. Bagaimanapun kesalahanmu, kembalilah pada Allah. Begitu banyak ayat Allah ingin membahagiakan kita dengan istighfar. Tapi istighfar adalah hanya ucapan orang taubat. Tapi yang sebenarnya dimaksud oleh Allah, wasyari'u ila magfiratin, itu bukan istighfar. Tetapi adalah kembali. Kembali bahwa sesungguhnya meyakini sebenarnya aku adalah ada yang diadakan. Meyakini sebenarnya aku adalah hidup yang dihidupkan. Meyakini sebenar-benarnya bahwa aku ini tidak punya memberikan darurat. Dan aku juga tidak bisa berikan manfaat. Memberikan darurat kecuali diberikan darurat oleh Dia. Aku tidak bisa memberikan manfaat kecuali diberikan manfaat oleh Dia. Tadi semua, ya. Dan aku juga tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Nah, inilah itikad dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala, kalau tidak ada sombong. Inilah maka Abah mengisahkan tentang manusia itu adalah sombong. Dari awal Allah menciptakan api itu pertama besi sombong, akhirnya Allah tundukkan dengan api. Pada saat api itu sombong, Allah ciptakan air, padamlah kesombongan api itu. Tapi air menjadi sombong, air ciptakan awan. Pada saat naiklah ke atas air itu, dibawa kesombongannya. Tapi pada saat awan sombong, dibikanlah angin oleh Allah, ditiuplah, jatuh lagi, balik lagi ke bawah jadi hujan. Kemudian sekarang angin jadi sombong, kemudian Allah ciptakan gunung. Kata Ali bin Abi Thalib ini dalam Asar Sahabat. Akhirnya gunung jadi sombong, merasa besar, merasa tinggi. Disitulah Allah ciptakan manusia, sahabat. Maka Bani Ad, Bani Samud adalah kaum-kaum yang membuat rumah-rumah di dalam gunung-gunung. Itulah akhirnya menunjukkan ternyata manusia lebih sombong dari besi, manusia lebih sombong dari api, manusia lebih sombong dari air, lebih sombong dari angin, lebih sombong daripada awan, lebih sombong daripada gunung. Nah, inilah hari ini manusia mendustakan Allah, ayat-ayat Allah. Sehingga dia merasa yang ada. Dia lupa ada yang diadakan. Dia merasa hidup. Dia lupa hidup yang dihidupkan. Dia mengaku-ngaku sifat Allah menjadi sifat dirinya. Padahal pada saat kamu panakkan diri kamu, maka sifat kaya Allah. Allah itu ghaniyun. Allah itu kaya. Allah itu mugni, kaya. Allah itu ghani, kaya. Allah itu ar-razak. Kamunya ada. Akhirnya Ar-Razzaq tidak hadir padamu. Al-Ghani tidak ada pada dirimu. Kenapa? Karena kau melahirkan sifat yang bukan sifat dia. Sombong. Sombong itu sifat dia, Al-Mutakabir. Tapi sombongnya Allah adalah sombong pada tempatnya, pada keindahannya. Karena memang sepantasnya dia sombong. Karena dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberikan darurat. Dialah yang memberikan manfaat. Dialah segala sumber dari segala sumber. Bikana makana, biyakunu mayakunu. Dialah segala apa yang telah terjadi, perbuatan dia. Dan dialah perbuatan hari ini yang sedang terjadi pun perbuatan dia. Dan dialah yang perbuatan yang akan terjadi pun perbuatan dia. Hanyalah dalang yang melakukan. Inilah sahabat bagi kita. Maka di dalam Al-Quran ini maka kita akan melihat di sisi lain. Kalau kita sombong tidak mau taubat, tabayatubu taubatan, kembali pada Allah, maka kita akan neraka. Jadi neraka itu hari ini kau rasakan, surga juga hari ini bisa kau rasakan. Pada saat kamu ada, maka muncullah neraka. Maka tadi kata Abah, pada saat kau pandang nasi itu adalah nasi, jadilah neraka. Dia melawan, dia menjadi penyakit gula. Pada saat kau pandang daging itu adalah daging,
maka jadilah neraka, jadilah kolesterol. Pada saat kau pandang tadi semua adalah api itu api, jadilah panas membakarmu. Pada saat, maka inilah sahabat sesungguhnya. Al-Quran mengisahkan begitu indah kisah-kisah orang hebat dahulu. Justru mereka semuanya adalah, termasuk Nabi kita yang agung, adalah Muhammad menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang Tuhan. Menjadi seorang abid, bukan menjadi seorang raja. Ya sahabat, karena itulah konsep bahagia. Tapi kayak raja Namrud, Abroha, Fir'aun, hancur. Siapapun yang ngaku raja, di hadapan raja yang sebenarnya raja, Maliki Yaumiddin, maka hancurlah dia. Maka seluruh para nabi itu memerankan hamba. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, maka kata Nabi, Abdulu makul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka itulah buruk yang ditunggangi oleh Adam sampai Nabi Muhammad. Nafikan, isbatkan. Tidak ada ilah, tiada Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan. Satu-satunya tempat bersandar. Satu-satunya yang bisa mengadakan. Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat. Satu-satunya yang bisa memberikan madorot. Satu-satunya yang menghidupkan. Satu-satunya yang mematikan. Satu-satunya perbuatan. Satu-satunya nama. Hanyalah dia. Itulah wahdaniyat fil afal. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil zat. Pada saat di matamu padam ini semua. Maka segala apa ini siap-siap menghamba pada dirimu. Bukan kebalik hari ini. Manusia justru dalam sholat saja terus. Nah inilah sahabat, maka di dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan tentang manusia yang tidak bisa pulang. Dan Abah kasih tahu, ya, pantas kata Al-Quran, walaqad darana li jahannam katsiran. Karena memang manusia tidak bisa pulang. Maka tadi, kembali ke alam ini karena manusia materi akan kembali. Hukum kalian yang sudah mengerti hukum fisika, hukum tarik-menarik, materi akan menarik materi. Itulah manusia itu tergantung, maka energi tidak akan berubah, tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Maka tadi, sesungguhnya kita ini adalah energi. Kita adalah cahaya, cahaya menjadi energi, energi menjadi materi. Maka materi sebagai materi, kamu nolak kayak apapun reinkarnasi, tadi semua siap-siap kamu akan balik lagi di sini. Dan akan menjalankan apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Inilah yang harus dipahami. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kamulah pencatat itu. Kamulah yang Allah hanyalah katib wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dia hanya mencatatkan saja untukmu. Yang kamu suka laporkan siap nisfu saban. Laporkan, laporkan, laporkan. Jadi buku. Nah, buku itulah yang akan digantungkan di leher setiap manusia pada saat kelahirannya. Kenapa dia lahir balik? Karena dia belum roji'un. Nah inilah ayat ini menjelaskan manusia-manusia yang ditolak oleh langit. Dan hari ini Abah menyaksikan. Sedikit sekali. Manusia masih mempertahankan kemanusiaannya. Ini ya. Kalian silahkan saksikan. Ya. Bahkan Abah hari ini menyaksikan neraka, siksa kubur, barjah, sirat. Sedang terjadi hari ini. Manusia satu persatu berjatuhan dari Shiratal Mustaqim itu. Hari ini sedang terjadi. Dalam apa? Realitas kehidupan. Karena kamu gak kenal diri. Membunuh anaknya, memperkosa ini, meniduri. Itulah jatuh dari Shiratal Mustaqim. Sirat itu jalan, mustaqim yang lurus, jatuh. Ini nyari yang susah-susah. Tadi semua. Karena nggak ngerti akhirnya membuat takwil seenaknya. Tadi Shiratal Mustaqim seperti rambut dibelah 7. Setajam pedang. Tapi tidak menyaksikannya. Hari ini berjatuhan manusia. Masuk bui. Itulah. Masuk penjara. Semua ya. Jatuh miskin. Kamu sedang menyaksikan tuh. Berjatuhan manusia. Nah ayat ini sahabat di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ini Allah menjelaskan tentang manusia yang tidak begitu ruhnya keluar tidak bisa menembus langit.
Yang dikatakan bahwa dunia pintunya sudah nutup, pintu akhirat belum buka. Nah, inilah kebanyakan manusia. Dan Allah sudah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma kata Allah, aku tidak ingin mewajibkan karena agama itu la ikraha fidin, tiada paksaan kepadamu. Itu urusanmu. Tadi semua pilihanmu, bahagia pilihanmu, sorga pilihanmu, neraka pilihanmu. Inilah keadilan Allah semua. Ya, silahkan kamu yang memilihnya. Aku bahagia pilihanmu. Cuma kamu harus siap menerimanya. Begitu saja Allah itu. Maka Allah itu adalah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga dan neraka. Allah hanya menciptakan surga dan neraka. Nah, pahami lagi surga dan neraka. Tapi Allah telah menciptakan surga dan neraka. Maka kitalah yang memilihnya. Bahagia adalah pilihan. Sengsara juga pilihan. Silahkan kau pilih bahagia atau pilih sengsara. Kau ingin bahagia, ayo gabung dengan Allah. Ingin sengsara, menjauhlah dari Allah. Akan otomatis akan menjauhlah segala kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah Allah. Itulah maka kenapa tauhid mengajarkan kepada kita kembali pada Allah. Di surat ayat 40 ini bahkan Allah mengumpamakan saking mustahilnya kamu bisa bahagia kembali pada Allah. Atau terbukanya pintu langit padamu. Sampai Allah mengumpamakan seumpama unta yang masuk ke dalam liang jarum. Itu sahabat. Itu ayat sebetulnya luar biasa. Sehingga itulah kenapa sampai kata Allah adalah la tufattahu lahum abwabus sama. Ya. Sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Ya. Inilah yang Abah menyaksikan. Kalau hari ini Abah jatuhkan jarum, kata Abah juga. Makhluk-makhluk, ruh-ruh, arwah-arwah yang tidak bisa pulang. Semuanya akan kena dengan mereka. Karena itulah karena kata Allah, sabikun ulaikal muqarrabun sullatun minal awwalin hanya wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit setiap zaman itu. Tapi tidak apa-apa, ini konsekuensi pelajaran kepada kita. Tapi ambillah pelajaran karena Allah ingatkan dalam berbagai ayat. Harusnya kalian itu mengerti, kalian dulu udah susah. Kenapa pada saat aku kembalikan lagi, kok kembali lagi, lupa lagi seperti dulu. Ini ayat ada 6 sahabat dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kamu udah mati, dibangkitkan lagi di sini. Kamu melakukan hal yang sama seperti dulu. Lupa lagi pada Allah. Sebenarnya. Cuma ya tergantung menafsirkan. Kalau tafsirannya ya nggak terbuka oleh Allah, nggak dibuka pahamnya, ya nggak ngerti-ngerti. Monyet ngegulung kelapa. Paling-paling kola sama kila. Olah makila, kata orang melulu. Itu kan tadi semua. Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru. Inilah yang orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah sudah menyuruh kita bahagia. Allah hanya menyuruh kepada kita adalah mengenali siapa diri kita supaya kenal pada Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah suruh membaca diri, membaca. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah kamu sudah meneliti, meriset siapa dirimu itu? Tadi semua, ya. Nah ini, siapa kamu itu? Nah itulah makanya mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa sudah kenal Tuhannya, hancurlah, leburlah dia. Bahwa disitulah sesungguhnya tugasmu adalah kembali memfanakan diri. Sebenarnya aku ada yang diadakan. Maka kembalilah kepada sang ada yang sebenarnya ada. Sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Kita adalah tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Karena ada kata ada. Yang sudah ada sebelum ada kata ada. Karena kata tidak ada itu sebenarnya tidak ada. Maka inilah yang harus diyakini oleh kita. Yakin aku ini ada yang diadakan. Yakini aku ini adalah hidup yang dihidupkan. Tadi. Maka segala ada yang diadakan tidak bisa hebat. Tidak punya daya kecuali didayakan.
Tidak akan tinggi kecuali ditinggikan. Tidak akan hebat kecuali dihebatkan. Tidak akan ada hidup kecuali dihidupkan. Itu saja. Tujuan Allah sederhana kok. Kok dia ingin kita bahagia, malah kamu mekar kedawang. Kebun-kebun gua, sawah gua, sholat gua, bini-bini gua, anak-anak gua. Itulah persoalan. Tadi semua. Ngungkat jidat sampai pecah sekalipun tadi. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusiluna sunnah. Tadi semua. Kepalamu sejuta kali di Ka'bah dijidatin, jedor, jedor, jedor. Emang Allah di situ apa? Di semua. Ya. Maka di sini Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, itu orang sombong. Sombong itu adalah dia mau ada. Maka kata Abah, selama kita ini ada akan sombong. Maka kalau Imam Ghazali sejaman dengan Abah, maka kasih tahu, ngapain Basriyah, ujub, sum'ah, sombong. Karena memang itu sifat dasar dari tubuh kita. Harusnya bukan itu yang sederhana. Al-mutu qabla anta mutu. Adalah menyadari, mengembalikan. La hayyun, aku tidak hidup. La alimun, aku tidak berilmu. La sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La qadirun, aku tidak punya kekuasaan. La muridun, aku tidak punya kehendak. La maujudun il bihaqina. Pada secara hakikat, pada saat kau ucapkan dengan penuh keyakinan, hilanglah kamu, adalah dia. Maka disitulah kau sudah, matamu sudah jadi penglihatannya, telingamu sudah jadi pendengarannya, tadi semua. Ya, maka inilah sahabat. Ya silahkan. Dan Allah sudah mengatakan, innal ladzina kadzabu bi'atin wastakbaru, sombong, berilmu sombong, beramal sombong, hidup sombong, sombong. Memang manusia itu. Sehingga kata baginda Nabi adalah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tadi sombong itulah. Maka Abah sudah jelaskan kemarin, ada manusia, ada insan, ada jin, ada setan, ada iblis. Ternyata jin itu juga kita. Pada saat berpikir picik, licik, itulah jin kita itu. Pada saat kita berpikir berbuat maksiat, setanlah yang membisikkan itu. Kita juga. Tapi pada saat merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia, lebih berilmu. Maka disinilah konsep ilmu itu. Kalau nggak ada konsep al-mutu qabla anta mutu, maka kalian pada saat Abah saya seolah marah. Bukan marah. Tadi sesungguhnya pada saat dialah yang marah. Sesungguhnya. Bagi orang yang sudah ngerti klep, menghidupkan, mematikan. Dengan sirullah, nurullahnya, dia akan mengerti siapa yang ngomong dan siapa yang bicara, siapa yang mendengar, siapa yang melihat. Maka disinilah sesungguhnya kata Abah, betapa bahayanya ustadz-ustadz kiai yang ngomong tentang Allah dan Muhammad, tapi belum pada level itu. Karena pasti dolun mudilun. Pasti akan menyengsarakan umat. Karena dia mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahui. Dia mengatakan sesuatu yang tidak menyadari. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dialami. Inilah bahayanya hari ini, hancurnya hari ini. Maka pantas kena ihya, rusaknya rakyat karena rusaknya umarah, rusaknya umarah karena rusaknya ulama. Ya, sekarang terbukti. Abah menyaksikan itu. Orang bicara Allah nggak kenal Allah. Bicara Muhammad nggak kenal Muhammad. Bicara surga nggak tahu surga. Akhirnya manusia ditakut-takuti dengan neraka. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami. Ya, tadi semua. Ayat ini begitu jelas. Dikatakan, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menyombongkan diri. Di semua. Ya. Anha terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Sekarang Abah menyaksikan betapa kasihan arwah-arwah yang sudah 800 tahun, 1000 tahun. Apa kamu kira kita tidak bisa nanya mereka? Tuh, disitulah persoalan. Ya, bukan katanya, realitanya.
Di depan rumah Abah ada pernah orang bunuh diri namanya Amoy. 800 tahun kata dia di situ. Dan hari ini menderita. Bukan silahkan menyebutnya neraka. Sebutnya sifat siksa kubur, alam barza. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menembus langit. Tidak bisa balik ke bumi. Tapi tidak bisa menembus langit. Sampai batas waktu. Dia akan dikembalikan ke dunia lagi. Untuk melanjutkan perjalanan. Karena manusia itu hanya akan bisa kembali pada Allah pada wujud manusia. Bukan pada wujud setan. Bukan pada wujud binatang. Bukan pada wujud batu. Bukan pada wujud tanaman. Ingat itu. Hanya kembalilah. Maka syukurilah. Itulah kenapa Syaikhullah menyuruh kepada kita menikmati. Mensyukuri nikmatul ijad. Dan nikmatul imdad. Penciptaan kita sebagai manusia. Sahabat. Dalam ayat ini tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak sehingga kata wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamal. Tadi. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga masuk unta bisamil khiyati. Sampailah unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, sahabat. Dan yang disebut sombong itu pada saat kita ada wujud. Semua. Merasa hidup, inilah merampok sifat Allah, merasa ada. Tapi tidak menyadari ada yang diadakan. Manusia menjadi takut dalam hidup karena dia merasa ada. Dan dia tidak bisa keluar dari kesulitannya karena dia merasa ada. Padahal semakin kamu adalah merasa ada, semakin dalam beban yang ada pada dirimu itu. Ya. Inilah sahabat, maka juga dalam ayat yang lain juga di surat At-Taubah sahabat. Bahkan sebenarnya bagi orang-orang sekarang ini udah sulit mensolatkan manusia. Abah katakan. Bagaimana kita mensolatkan makhluk yang sudah wujudnya bukan manusia? Zaman Nabi Abu Bakar sering menguburkan tapi orang berubah jadi anjing, berubah jadi babi, berubah jadi monyet, berubah jadi ular. Sahabat. Hari ini kalian tidak menyaksikan itu. Tapi orang seperti Abah menyaksikan itu. Bagaimana? Coba. Kamu bisa bayangkan. Kamu mau tetangga kamu itu sudah wujudnya berubah jadi babi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan sholatkan dia? Apa kamu akan tajiah pada dia? Kalau seandainya misalnya kamu lihat, setiap harinya saja kepalanya sudah babi. Kemudian dia mati. Maaf. Ini Abah harus buka sedikit. Karena kalau tidak, manusia dia pikir tubuhnya itu manusia saja. Tidak. Maka itulah Abah Syed suruh berkata, kalau kamu takut meninggalkan Habib itu tanggung jawab saya dosanya. Karena saya menyaksikan, cukup melihat bentuknya saja. Inilah yang kalian harus paham tadi semua. Ya. Inilah juga ayat ini menjelaskan begitu nyata ayat ini kepada kita. Nah inilah kadang-kadang kenapa mereka para baik ke gunung. Udah bingung. Mau sholat Jumat, gak ada manusianya. Mau sholat ini, gak ada manusianya. Maaf ini harus dibuka sedikit kalau enggak kalian gak paham. Padahal imamnya kayak masjid besar, agung, wah, di negara yang hebat. Tapi bagi orang makrifat terdengarnya suara kambing. Be. Kalau tidak dibuka sedikit, walaupun kalian belum paham, tidak apa-apa. Tapi minimal ada penasaran pada kalian untuk memahami hidup. Kalau tidak begitu, kalian tidak akan pernah belajar. Walaupun sebenarnya juga adalah tadi semua. Ya. Nah inilah yang susahnya ya. Makanya kalau di grup Abah tuh kalau setiap Raya Agung itu kita sering foto sama teman-teman yang sudah terbuka hijabnya. Kita lihat itu yang disembelih itu sapinya itu kepalanya botak apa bergondrong tuh. Sampai begitu tuh. Karena di mata orang-orang yang sudah terbuka apa yang kalian sapi itu sapi. Sampai Allah mengatakan kamu memakan daging saudaramu sendiri. Tuh Qurannya sudah ada. Mereka jadi bahan bakar dari api neraka. Jadi batu bara dibakar. Dari kayu dibakar.
Kamu pikir neraka itu yang kayak apa? Justru nyata kelihatan kok. Cuma tadi saja. Ada orang yang terbuka, ada orang hijab. Ini kalau karena sekarang ini putaran ini adalah layarnya segala tutup dulu, akan di-refresh. Maka kita harus sedikitkan buka. Minimal ada manusia ada melakukan perbaikan. Di ayat ini jelas. Pada saat kamu melihat tetanggamu sudah berubah wujud jadi babi, apakah kamu akan salatkan tubuh babi itu? Coba kamu pikir. Ya. Maka jangan ada teman tempo hari, ada orang yang dipitnah oleh masyarakat karena dia tidak mau hadir dalam setiap kematian. Dan itu Abah tahu. Akhirnya dia sampai adalah didemo oleh masyarakat. Abah mengerti. Dulu Abah belum paham. Oh, kenapa dia itu ternyata. Bagaimana apa yang akan dia lakukan? Ya. Di ayat ini dijelaskan di surat At-Taubah 84. Ketika adalah kematian adalah Ibnu Ubay. Pemimpin orang munafik. Nah, sekarang ini kamu kira kita ini Islam. Munafik kebanyakan. Ngaku iman gak iman kok. Tadi semua. Kenyataannya. Kalau kamu iman tidak akan judi slot. Kalau kamu iman tidak akan judi online. Kalau kamu iman tidak akan pinjam pada pinjol. Kalau kamu iman tidak akan menyakiti tetangganya. Kalau kamu iman tidak akan mengambil hak orang lain. Kalau kamu iman pada hari akhir pasti kamu akan berbuat baik. Tapi kenapa hari ini tidak berbuat baik? Walaupun banyak orang bicara kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Walaupun hari ini banyak orang bicara surga, tapi bukan pelaku amal surga. Hanya menceritakan sales surga yang dia belum tahu surga. Tadi semua. Hanya untuk nakut-nakutin supaya diundang lagi. Menceritakan tentang surga dan neraka. Sambil ketawa-ketawa. Karena dia nggak ngerti apa yang diomongkannya. Maka dikatakan di sini surat At-Taubah ini tentang kematian adalah dalam tafsir ini dijelaskan. Ketika adalah Nabi melakukan sholat jenazah atas Ibnu Ubay, maka turunlah ayat. Allah melarang pada Nabi. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadaw wala takum ala qabrihi. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di kuburannya. Quran. Coba kalau kamu jadi abah hari ini. Atau siapapun dari kalian yang sudah bisa menyaksikan segalanya. Sementara hari ini. Allah sudah mengatakan. Walaqad darona li jahannama katsiran. Sulit Pak, kata abah juga. Maaf. Ini kita harus buka. Sulit mencari manusia. Masih wujud manusia. Karena tidak mengerti neraka. Karena sesungguhnya kambing-kambing yang kalian lihat, yang kalian angon itu. Bisa jadi adalah saudaramu dulu itu. Kambing-kambing yang kamu sate itu adalah sebagian dari kalian memakan daging saudara. Quran itu mengatakan. Cuma kamu lihatnya kambing, ya udahlah, nggak apa-apa. Semua, ya. Tapi hari ini kalau nggak dibuka tentang hal itu, kapan manusia akan mengerti tentang hakikat ini? Setiap ulang terus jahil lagi, makin jahil. Makin melawan Allah. Tadi semua. Bahkan hari ini kehancuran sudah diambang kepada. Lihatlah pada saat kata Abah juga. Pada saat 1.000 triliun sudah menjadikan judi online di Indonesia. Satu-satunya negara di dunia dengan omset 1.000 triliun. 1.000 triliun itu hampir 1/4 daripada APBN. Dipakai judi. Itu menunjukkan tiada iman. Negeri ini tiada iman. Bahkan yang judinya nggak tanggung-tanggung di pondok, di pesantren, kiai, di kampus, dosen. Negeri ini sudah kehilangan iman. Tapi kalian tidak menyadarinya. Walaupun tiap hari di sini dimutilasi, di sini dibunuh, di sini diperkosa, di sini ini, di sini. Itulah ketiadaan iman.
Masjidnya hanyalah masjid ad-dirar, tempat berantem. Gara-gara usoli, pindah masjid. Gara-gara adan sekali Jumat dan adan 2 kali, bikin masjid baru. Terus begitu. Gara-gara nggak kunut, bikin masjid baru. Perkara yang sunat mengalahkan yang wajib. Perkara yang sunnah, kayak usoli itu sunnah. Dan juga terlalu ustadz-ustadznya yang masih on itu menganggap sholat itu seperti itu. Padahal Qur'annya mengatakan tidak mengisahkan wa amilus sholat. Tapi bagaimana kamu menyadari lebih utamanya itu. Tapi kembali kepada kalian yang sudah Islam, peganglah sholat. Sholat seperti yang kalian lakukan. Tapi jangan anggap itulah kebenaran mutlak. Ingat itu. Karena itu adalah mansakan perjalanan ijtihad para ulama. Bahkan apakah itu sholat Nabi Muhammad? Sampai hari ini Abah pernah bilang ke Gus Baha, kalau kamu punya dalil sholat Nabi Muhammad sebagaimana yang kamu lakukan itu, Abah siapkan 200 juta. Siapa yang melihat Nabi Muhammad sholat seperti itu? Maka janganlah suka menganggap bahwa kebenaran mutlak itu milik kita. Nggak ada. Ini hanya tentang cara. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang syariat. Yang kedua, mansakan, tentang cara. Semua agama apapun punya cara. Maka disinilah justru kita yang paling senang mengkafirkan orang. Seolah-olah agama ini milik Islam. Hanya Islamlah yang ke sorga. Ini ketololan. Padahal ada perintah sholat, yang akimis sholat itu dari fi'lun amrinnya sudah akoma. Akoma yukimu ikomatan. Kenapa bimana muta'adi? Karena artinya kamu harus sadar. Intinya sholat itu sadar, bukan mabuk. Tadi semua. Justru manusia sekarang sholat tapi mabuk. Tadi semua. Ya. Intinya adalah. Sekarang diartikan fi'lun amrirnya adalah koma yakumu kiaman. Yang penting berdiri. Allahu Akbar berdiri. Tapi nggak sholat. Nah ini marilah kata Abah. Udahlah. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah apa. Dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu lakukan itulah kebenaran mutlak. Seolah kamu yang sudah sholat, yang nggak sholat itu kafir. Malah Abah melihat sebaliknya kok. Tadi semua. Ya. Ini adalah wala tusalli ala ahadin minhum. Maka tadi, kenapa sholat itu dengan 4 takbir? Orang juga nggak ngerti, kiai syariat juga nggak ngerti. Apa sih 4 takbir? Kenapa takbir pertama itu Allahu Akbar? Kalau nggak ngerti Allahu Akbar itu, kamu nyolatkan jenazah. Tetap saja tubuhnya masih kebo, masih babi, masih ular. Nah inilah hanya orang hakikat. Maka itulah Abah ajarkan, kata Abah. Jangan kamu percaya kepada orang-orang yang menyolatku nanti. Kamu ruhmulah yang harus jadi imam kepada tubuhmu dari sekarang. Sholatkan jenazahmu oleh dirimu. Kalau tidak, siapa yang akan menyolatkan dirimu? Walaupun jenggotnya segini, sorbannya gede, tongkatnya gede. Kalau kamu lihat hakikatnya, baru kamu mengerti. Hanyalah casing dan bungkusan bohong belaka. Tidak ada keimanan di dadanya. Hanya kepalsuan, kemunafikan yang ada. Maaf, ini kita harus pahit terkadang. Tadi semua. Ya. Maka ayat ini adalah wala tusalli ala ahadin minhum hatta abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum adalah fasikun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Ya.